mau jelasin materi yang penting dan juga menarik nih teman-teman. Kira-kira tentang apa ya? Teman-teman ada yang tahu nggak? Nih, aku sedikit ya teman-teman. Jadi, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang pernikahan dini, mulai dari konsepnya, definisinya, dampak, dan faktor-faktornya. Nah, bener banget tuh teman-teman. Jadi, materi konsep pernikahan dini kali ini itu akan kami sampaikan dalam bentuk animasi yang udah pasti keren dan juga seru buat ditonton. Untuk itu, teman-teman jangan lupa ya siapin waktu buat nonton videonya. Oke, daripada kita mulai lama-lama, sekarang mending ayo kita nonton semua yuk videonya bareng-bareng. Hak anak-anak atas pendidikan, kesehatan. Ratusan remaja di beberapa daerah mengajukan dispensasi menikah. Viral di media sosial, sejoli di bawah umur di wilayah Bantaeng, Sulawesi Selatan ini melangsungkan pernikahan dini diduga karena adanya desakan dari pihak keluarga. Pernikahan dini adalah isu global yang mempengaruhi jutaan anak setiap tahun. Fenomena ini tidak hanya mengubah jalan hidup mereka, tetapi juga menghilangkan hak-hak dasar mereka untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Dalam video ini, kita akan membahas secara lengkap definisi pernikahan dini, dampaknya dari berbagai sisi, kehidupan, faktor-faktor penyebabnya, hingga solusi dan pencegahan yang dapat dilakukan. Mari kita renungkan dan bersama-sama mencari jalan keluar. Definisi dan konsep pernikahan dini. Pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh individu di bawah usia 18 tahun. Menurut Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, usia 18 tahun adalah batas minimal seseorang dianggap dewasa secara fisik dan mental untuk menikah. Namun, di berbagai negara, terutama yang memiliki keterbatasan ekonomi atau norma budaya yang kuat, pernikahan dini masih menjadi praktik yang lazim. Data UNICEF menunjukkan bahwa setiap tahun 12 juta anak perempuan di seluruh dunia menikah sebelum mereka mencapai usia 18 tahun. Mengapa hal ini menjadi masalah? Karena pernikahan dini seringkali mengabaikan aspek kesiapan fisik, mental, emosional, dan sosial dari individu yang menikah. Pernikahan seharusnya menjadi pilihan, bukan paksaan. Setelah mengetahui definisi dari pernikahan dini, kita juga perlu tahu apa dampak dari pernikahan dini. Pernikahan dini membawa konsekuensi serius di berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa dampak dari pernikahan dini. Dalam aspek kesehatan, pernikahan dini membawa dampak seperti kehamilan di usia muda yang dapat meningkatkan risiko komplikasi serius seperti preeklamsia, pendarahan saat persalinan, hingga kematian ibu atau bayi. Kemudian, anak perempuan yang hamil di usia remaja memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami anemia, infeksi, dan kondisi lain yang mengancam jiwa. Dan yang terakhir, dalam dampak kesehatan, bayi yang lahir dari ibu remaja seringkali memiliki berat badan lahir rendah atau resiko kesehatan lainnya. Selain dalam dampak kesehatan, ada pula dampak dalam pendidikan, yaitu anak-anak yang menikah dini hampir selalu harus meninggalkan sekolah. Hal ini mengakhiri pendidikan formal mereka, menghambat potensi diri, dan memutus akses mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.
Kemudian, kehilangan pendidikan ini juga berdampak pada kemampuan mereka untuk mendidik anak-anak mereka di masa depan. Selain dari dua dampak di atas, ada juga dampak dalam psikologis, yaitu banyak anak perempuan yang menikah dini merasa terisolasi secara sosial dan emosional. Kemudian, ketidaksiapan untuk menghadapi tanggung jawab rumah tangga dapat memicu stres kronis, depresi, dan perasaan kehilangan identitas diri. Kemudian, ada pun dampak yang terakhir, yaitu adalah dampak dalam segi ekonomi. Pernikahan dini mengakibatkan siklus kemiskinan yang sulit diputus. Anak yang menikah dini jarang memiliki kesempatan untuk bekerja atau mendukung keluarga secara finansial. Selain daripada itu juga, keluarga muda yang tidak siap secara ekonomi cenderung mengalami kesulitan keuangan yang berlarut-larut. Lalu, tahukah teman-teman sekalian apa saja faktor dan penyebab dari pernikahan dini? Beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini meliputi yang pertama adalah kemiskinan. Orang tua dari keluarga miskin seringkali melihat pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi. Dengan menikahkan anak, tanggung jawab finansial mereka dianggap berkurang. Kemudian ada pun faktor selanjutnya, yaitu budaya dan tradisi. Di banyak komunitas, pernikahan dini dianggap sebagai kewajiban untuk menjaga nama baik keluarga atau memenuhi adat istiadat. Kemudian, yang kedua, beberapa masyarakat juga percaya bahwa menikah di usia muda melindungi anak perempuan dari hubungan yang dianggap tidak pantas. Kemudian, faktor lainnya adalah kurangnya akses ke pendidikan. Anak-anak yang tidak memiliki akses ke sekolah atau pendidikan cenderung lebih rentan terhadap pernikahan dini karena kurangnya wawasan tentang pilihan hidup lain. Lalu, faktor lainnya adalah tekanan sosial. Tekanan dari keluarga besar, tetangga, atau lingkungan sosial seringkali membuat anak perempuan dan keluarganya merasa tidak memiliki pilihan selain menikah. Dan faktor terakhir adalah kurangnya penegakan hukum. Di beberapa negara, meskipun pernikahan dini dilarang, pelaksanaannya tetap terjadi karena kurangnya penegakan hukum yang tegas. Lalu, apa saja solusi dan pencegahan dari pernikahan dini? Untuk mencegah pernikahan dini, diperlukan upaya kolektif dari berbagai pihak. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan. Langkah pertama adalah edukasi masyarakat. Dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak anak dan dampak negatif dari pernikahan dini. Kemudian menyebarkan informasi melalui kampanye media sosial, seminar, atau diskusi komunitas. Kemudian, adapun langkah selanjutnya adalah peningkatan akses pendidikan. Pastikan setiap anak, terutama perempuan, memiliki akses ke pendidikan formal hingga jenjang yang lebih tinggi. Dan berikan dukungan kepada anak-anak perempuan untuk terus belajar meskipun sudah menikah atau memiliki anak. Langkah selanjutnya adalah penegakan hukum yang tegas. Pastikan undang-undang yang melarang pernikahan dini ditegakkan tanpa pengecualian. Berikan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktik pernikahan di bawah umur. Lalu, pemberdayaan ekonomi keluarga merupakan langkah preventif selanjutnya. Berikan pelatihan keterampilan dan akses ke lapangan kerja bagi keluarga berpenghasilan rendah untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan. Dan yang terakhir, keterlibatan anak dan pemuda. Libatkan anak-anak dan pemuda dalam diskusi tentang pernikahan dini sehingga mereka dapat memahami dampaknya dan berani menolak pernikahan dini. Dari semua pembahasan tadi, sudah dapat kita ketahui bahwasannya pernikahan dini bukanlah hal yang baik. Bahkan pernikahan dini memiliki banyak sekali dampak negatif bagi kehidupan kita.
Pernikahan dini bukanlah akhir dari jalan hidup, tetapi itu adalah tantangan besar yang harus kita hentikan. Dengan edukasi, pemberdayaan, dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan individu, kita bisa memastikan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. Setiap anak berhak bermimpi. Setiap anak berhak memiliki masa depan mereka. Mari kita bersama-sama hentikan pernikahan dini. Pernikahan dini adalah masalah kita bersama. Ayo wujudkan masa depan yang lebih baik. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk mengurangi tingkat pernikahan dini di kalangan kita dengan saling berkolaborasi dengan individu sendiri, keluarga, maupun pemerintah. Sekian dari video kami, semoga teman-teman bantu ya. Terima kasih, dadah!